Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita melakukan perkuliahan kedua ya melalui video ini. Jadi sebelumnya atau perkuliahan sebelumnya kita sudah membahas tentang matematika dasar yang dibutuhkan untuk mempelajari deret Fourier. Nah, pada kuliah kedua ini kita akan mempelajari bagaimana menentukan koefisien dari deret Fourier yang nantinya itu sangat penting untuk menggambarkan atau mencari persamaan dari suatu gelombang gitu ya. Kita mulai dari nilai rata-rata. Jadi definisi dari nilai rata-rata yaitu menjumlahkan semua nilai kemudian membagi sejumlah banyaknya nilai tersebut. Nah, ini saya ambil contoh ya. Misalkan ada suatu fungsi yang melengkung seperti ini. Kemudian kita pilih ada nilai X, sumbu X-nya ini ya X ya. Dimana X1-nya ini kita misalkan A. Sampai di Xn-nya kita misalkan B. Di antara A sampai B itu kita pilih sejumlah X ya. Nah, sehingga di sini ada X2, X3, X4 dan seterusnya. Jumlahnya itu sebanyak N. Nah, X1 atau A ini kalau saya tarik garis ke fungsi tersebut itu memiliki fungsi fx1. Sedangkan di X2 memiliki fungsi fx2. Di X3 memiliki fungsi fx3. Dan seterusnya sampai fxn ya. Jadi nilai rata-rata fx pada A, B didekati dengan persamaan fx1 ditambah fx2 ditambah dan seterusnya sampai fxn dibagi dengan n ya. Rata-rata fx pada A, B didekati dengan persamaan. Ya, ini supaya nanti lebih mempermudah maka dikalikan dengan rentangnya antar x ini atau delta x yang di bawah juga sama ya. Dikalikan dengan delta x. Nah, ini manipulasi matematika saja. Nah, sehingga nanti persamaan dari rata-rata fungsi fx pada A, B itu karena di sini ada dx maka bisa diubah dalam bentuk integral. Jadi integral batasnya kan dari A ke B, fx-nya itu fungsinya dx dibagi rentang dari yang kita cari ya, dari A sampai B, sehingga di sini B min A. Nah, ini ambil contoh saja, misalkan ada suatu fungsi di mana fungsi fx-nya itu sin kuadrat x, sedangkan fungsi yang satunya lagi adalah cos kuadrat x. Jadi kalau kita pengen mencari nilai rata-ratanya, nah, rentangnya berapa dulu? Misalkan dari min pi sampai pi gitu. Dari min pi sampai pi, maka sin kuadrat nx ini fungsinya ya, diintegralkan terhadap dx. Nah, nanti dibagi dengan 2pi, karena rentangnya itu 2pi. Jadi pi dikurangi min pi, nanti jadi 2pi. Jadi per 2pi integral dari min pi sampai pi, fungsinya itu sin kuadrat nx dx ya. Ya, satunya lagi itu fungsinya dalam bentuk cos kuadrat x atau cos kuadrat nx dx ya. Nah, ini ternyata nilainya itu sama, yaitu setengah ya. Jadi integral atau nilai rata-rata itu sama seperti luas lah ya. Jadi kalau meskipun fungsinya beda tapi luasnya sama ya, nilai rata-rata fungsinya akan sama gitu ya. Selanjutnya, ini matematika dasar yang sudah kalian buktikan di minggu sebelumnya. Kita nggak usah membahas itu lebih detail. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara menentukan koefisien deret Fourier. Untuk menentukan koefisien deret Fourier ya, kita harus ekspansi dulu deret Fourier pada suatu fungsi gelombang. Nah, kemudian baru kita tentukan A0, AN, dan BN. Di mana A0, AN, dan BN itu adalah konstanta-konstanta dari deret Fourier tersebut. Oke, yang pertama kita menentukan konstanta A0 terlebih dahulu. Kalau kita ekspansi deret Fourier-nya, ya itu akan menjadi persamaan seperti ini, yaitu setengah A0 ditambah A1 cos X, ditambah A2 cos 2X, ditambah A3 cos 3X, dan seterusnya, ditambah B1 sin X, ditambah B2 sin 2X, ditambah B3 sin 3X, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kita ingin merata-ratakan fungsinya, ya maka kita integralkan batasnya dari min pi sampai pi. Dari min pi sampai pi dx ya.
terus kita bagi dengan rentangnya ya 2pi ya, kita bagi dengan rentangnya 2pi. Jadi yang di kiri ini menjadi ini. Kalau kita rata-ratakan fungsinya, yang kanan setengah A0 jadi ini. Oke. A1 cos X jadi yang ini. A2 cos 2X kalau dirata-ratakan jadi yang ini. B1 sin X jadi yang di sini dan seterusnya ya. Nah, kalau kita perhatikan untuk dari ruas ini integral min pi sampai pi cos X dx, cos 2X dx, B1 sin X dx. Nah, ini kalau kita melihat di matematika dasarnya gitu. Kalau di matematika dasarnya, di slide yang sebelumnya ya, kalian bisa lihat integral sin mx ataupun integral cos nx itu nilainya 0. Jadi di sini nilainya 0, ini 0, ini 0 ya. Sehingga nanti sisa 1/2pi integral min pi sampai pi fx dx sama dengan 1/2pi integral min pi sampai pi setengah A0 dx. Nah, nanti kalau kalian uraikan nanti ketemu A0-nya itu sama dengan 1/pi integral min pi sampai pi fx dx ya, itu A0-nya. Selanjutnya untuk mencari AN. Untuk mencari AN atau mendapatkan AN, kalikan setiap ruas persamaan dengan cos nx. Jadi sebelum dirata-ratakan kali dulu dengan cos nx. Nah, ini lihat tetap yang ini ya yang kita jadi acuan. Jadi fx yang kiri dikali cos nx, A0-nya juga dikali cos nx. Ini juga cos x-nya juga dikali cos nx, ini juga dikali cos nx dan seterusnya ya. Semuanya dikali cos nx terus dirata-ratakan semuanya. Nah, kalau dirata-ratakan semuanya yang di sini pasti 0 karena di sini ada integral cos nx dx. Yang di sini untuk A1 ya, yang kita cari itu A1 dulu. Jadi cos X, cos NX gitu. Kalau misalkan N-nya itu 1 dan 1, ini ya, kita lihat. M sama dengan N cos. M sama dengan N tidak sama dengan 0, itu hasilnya setengah. Sedangkan kalau M tidak sama dengan N, hasilnya itu 0 gitu ya. Maka kalau kita pengen mencari AN-nya, kita misalkan N-nya ini 1. Berarti kan 1, 1. Ini kan M sama dengan N tidak sama dengan 1. Oke. Kalau ini N-nya ganti 1, berarti M tidak sama dengan N. Kalau M tidak sama dengan N, maka hasilnya nanti adalah 0. Ya. Jadi di sini nanti suku cos 2X cos X ini habis hilang. Begitu juga ini sin kali cos itu di matematika dasar juga nilainya 0. Begitu juga ini cos nx juga 0. Jadi tinggal 1/2pi integral min pi sampai pi fx cos nx dx dengan ini ya, yang suku ini pertama ini A1 ini ya. Jadi A1 per 2pi integral min pi sampai pi cos x ini juga akan nanti cos x gitu dx. Nah, sehingga nanti ketemu AN-nya itu 1/pi integral min pi sampai pi fx cos nx dx ya, itu AN-nya. Nah, selanjutnya untuk mencari BN, nah ini akan jadi tugas kalian. Nah, kalau mencari AN itu dikalikan dengan cos nx dulu, sedangkan kalau mencari BN kita kalikan dengan sin nx dulu baru di rata-ratakan ya. Nanti buktikan kalau BN-nya itu persamaannya hasilnya ini. Nah, selanjutnya nanti kalian coba terapkan ke dalam contoh soal ini. Oke. Saya bisa bukakan di buku LBOAS. Jadi kalian tugasnya nanti juga bisa melihat di buku LBOAS-nya. Ini ya, ini tadi mencari AN, A0, AN, dan BN. Oke, itu AN-nya, itu BN-nya. Nah, ini ya contoh soalnya. Persis. Oke, jadi saya bisa jelaskan di sini. Nah, dari gelombang kotak di atas ini bisa dituliskan dalam bentuk fungsi bahwa ketika X-nya itu dari min pi sampai 0, min pi sampai 0 itu nilai fungsinya 0. Sedangkan dari 0 sampai pi nilai fungsinya adalah 1. Ya, nilai fungsinya adalah 1. Jadi kita pilih dari min pi sampai pi atau rentangnya 2pi lah.
Boleh dari min 2pi sampai 0 juga boleh. 0 sampai 2pi juga boleh. Nah, ini yang kita pilih min pi sampai pi. Jadi min pi sampai 0 nilainya 0 x-nya. Dari 0 sampai pi nilainya 1. Selanjutnya kita akan mencari A0, AN, dan BN-nya. Oke. Untuk mencari A0-nya berarti nanti dimasukkan ke dalam persamaan A0. Persamaan A0 tadi di atas ya, atau saya bukakan di sini. Nah, ini persamaan A0-nya nanti ya. Jadi dimasukkan fungsinya itu nanti ada 2, yaitu ketika x-nya itu antara min pi sampai 0 nilainya 0. Dari 0 sampai pi nilainya 1 gitu ya. Kemudian kita mencari AN. Kalau kita cari AN ya kita masukkan ke dalam persamaan AN. Nah, ini persamaan AN-nya. Oke, 1 per pi integral min pi sampai pi fx cos nx dx ini. Nah, terus cara memasukkan fungsinya, lihat dari batas min pi sampai 0, itu fungsinya 0, fx-nya 0 ya. Jadi 0 kali cos nx ya 0, ini habis nanti. Terus dari 0 sampai pi itu fx-nya kan 1. Oke. Terus kalian integralkan. Nah, nanti akan didapatkan kalau n-nya tidak sama dengan 0, hasilnya 0. Kalau n-nya sama dengan 0, nilainya adalah 1. Ya. Oke. Selanjutnya, untuk yang Bn, ya, untuk mencari Bn-nya, sama. Dari min pi sampai 0, fungsinya 0. Dari 0 sampai pi, nilainya 1. Nah, ini kalian nanti integralkan. Nah, untuk n-nya itu genap, itu nilainya 0. Kalau n-nya ganjil, itu nilainya 2 per n pi. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan Dirac-Fourier, kalau kita masukkan ke persamaan Dirac-Fourier-nya itu yang panjang ini, gitu. Nilai A0-nya didapatkan 1. Nah, ini nggak dihitung di sini, tapi langsung saja. Nah, nanti kalian hitung sendiri kalau pengen melihat hasil A0-nya apakah 1. Ini jadi tinggal setengah. Kemudian nilai A1, A2, A3 di sini. A1, A2, A3 nilainya adalah untuk n tidak sama dengan 0 itu nilainya 0 semua. Jadi AN-nya tadi kalau misalkan n-nya saya ganti 1, 2, 3, 4, 5 itu 0 semua. Sedangkan kalau saya ganti 0 atau A0, jadi A0-nya tadi berarti menghitungnya itu melalui AN langsung ya. Jadi ketika n-nya 0 maka itu dianggap A0 nilainya 1. Sedangkan ketika n-nya tidak sama dengan 0 berarti n-nya kan diganti 1, 2, 3, 4. Nah, itu nilainya 0 semua. Maka yang suku cos ini nilainya nanti 0 semua. Yang suku cos ini. Kenapa? Karena A-nya itu selain A0 nilainya 0 semua. Oke, berarti sukunya tinggal B saja ya. Nah, B1, B2, B3. Nah, kita lihat yang ada nilainya itu yang ganjil saja. Jadi yang genap itu tidak ada. Maka di sini nanti n-nya diganti 1, 3, 5, 7. Maka ini persamaannya sin pi per 1, sin 3pi per 3, sin 5x per 5 dan seterusnya ya. Jadi seperti itu cara mengaplikasikannya. Oke, jadi tugas kalian adalah membuktikan Bn-nya itu sama dengan 1 per pi integral min pi sampai pi fx sin nx dx dan ya mereview dari contoh soal ini. Mereview ini juga ditulis ya biar nanti semakin paham. Nah, sebagaimana cara mengumpulkan tugasnya ya sudah tahu. Oke. Di-upload di Google Drive. Oke, demikian untuk perkuliahan kedua ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.